Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Pengertian nasionalisme menurut ahli Smith. Menurut Smith, nasionalisme adalah sebuah ideologi yang meletakkan bangsa di pusat masalahnya dan berupaya mempertinggi kebenarannya. Sedangkan Hertz dalam pandangannya mengungkapkan bahwa nasionalisme mengandung 4 unsur yang terdiri dari hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan juga hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Bentuk nasionalisme. Terdapat beberapa tujuan nasionalisme, diantaranya adalah menjamin kemauan dan kekuatan, mempertahankan masyarakat nasional, serta melawan musuh dari luar hingga kemudian muncul semangat rela berkorban. Nasionalisme kewarganegaraan. Kewarganegaraan atau nasionalisme sipil merupakan sejenis nasionalisme di mana negara kemudian memperoleh suatu kebenaran politik dari pernyataan aktif rakyatnya. Kehendak rakyat, perwakilan politik. Nasionalisme romantik. Romantik atau juga disebut dengan nasionalisme organik dan nasionalisme identitas sebagai lanjutan dari nasionalisme etis, di mana suatu negara kemudian memperoleh kebenaran politik secara semula sehingga hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Nasionalisme budaya. Budaya merupakan sejenis nasionalisme di mana suatu negara kemudian memperoleh kebenaran politik dari budaya bersama dan bukannya sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Nasionalisme kenegaraan. Kenegaraan sebagai suatu variasi nasionalisme kewarganegaraan yang tak dapat dipisahkan dari nasionalisme etis. Nasionalisme agama. Agama merupakan nasionalisme di mana negara akan memperoleh suatu legitimasi politik dari suatu persamaan agama. Walaupun demikian, lazimnya nasionalisme etis kemudian akan dicampur adukan dengan nasionalisme keagamaan. Misalnya, di negara Irlandia, semangat nasionalisme kemudian bersumber dari persamaan agama mereka, yaitu Katolik. Nasionalisme di India seperti yang diamalkan oleh pengikut partai BJP kemudian bersumber dari agama Hindu. Tujuan dan ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama, berfungsi untuk menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap suatu bangsa, negara, dan tanah air. Yang kedua, berfungsi membangun sebuah hubungan yang harmonis serta rukun antara suatu masyarakat dan individu lainnya. Yang ketiga, berfungsi untuk membangun dan mempererat tali persaudaraan di antara sesama warga masyarakat dalam suatu negara. Berikut di bawah ini adalah beberapa ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama, terdapatnya sebuah persatuan dan kesatuan sebuah bangsa. Yang kedua, terdapatnya sebuah organisasi yang memiliki bentuk modern dan memiliki sifat nasional. Yang ketiga, terdapatnya sebuah perjuangan yang kemudian dilakukan dan memiliki sifat nasional. Yang keempat, bertujuan memerdekakan dan memandirikan sebuah negara yang merdeka serta menjadikan kekuasaan berada di tangan para rakyat. Yang kelima, nasionalisme umumnya lebih mementingkan pikiran sehingga pendidikan kemudian berperan penting dalam suatu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Contoh sikap nasionalisme. 1. Merasa senang dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Kedua, mempelajari sejarah dan budaya. Ketiga, menghargai jasa-jasa para pahlawan. Keempat, menghormati bahasa Indonesia. Kelima, menghargai bendera dan lambang negara. Pergeseran makna nasionalisme di kalangan anak muda. Salah satu permasalahan yang tengah dihadapi negara ini adalah memudarnya semangat nasionalisme di kalangan anak muda.
Hal ini ditandai dengan kurang menghayatinya anak muda terhadap simbol-simbol kebangsaan seperti lagu kebangsaan, upacara nasional, dan menganggap budaya luar negeri lebih menarik. Oleh karena itu, cara meningkatkan nasionalisme pada generasi muda yaitu dengan mengenal beragam budaya di Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, mempelajari pendidikan kewarganegaraan, menonton film dan musik yang menceritakan perjuangan Indonesia, mengunjungi museum sejarah. Dan di kesempatan kali ini saya mau mengajak teman-teman yang di luar sana yang masih bingung mau kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang sering kita kenal dengan UNPI Manado, di mana UNPI ini memiliki 6 fakultas, yakni Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan. Khususnya pada Fakultas Keperawatan memiliki 2 program studi, yakni Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Jadi tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.